Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang pembantu yang seharusnya tahu batas. Tapi malam itu, saat hujan jatuh tanpa henti dan lampu rumah padam, batas itu lenyap. Dalam gelap, ada tangan yang menggenggamku, mata yang menatapku bukan sebagai pelayan, tapi sebagai perempuan yang ia cinta. Aku tak sempat menolak, tak sempat lari. Cinta datang seperti badai, diam-diam, lalu menghancurkan segalanya. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Namaku Rini. Umurku 25 tahun. Sudah 3 tahun aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Pak Arman dan Bu Retha. Mereka orang baik, tapi sibuk sekali. Jarang di rumah. Satu-satunya yang sering bersamaku adalah anak mereka, Raka. Raka baru saja lulus SMA. Umurnya 19 tahun. Anak itu kalem, sopan, dan terlalu pengertian buat ukuran anak majikan. Hari itu aku sedang menyapu ruang tengah. Raka duduk di sofa sambil memainkan gitarnya pelan. Raka, Mbak Rini, kamu capek enggak sih kerja terus dari pagi? Rini tersenyum, namanya juga kerja, Mas. Udah biasa. Raka, panggil aku Raka aja. Enggak usah pakai, Mas. Kita kan sering ngobrol. Rini bingung, tapi kamu anak majikan, saya cuma pembantu. Raka, tapi kamu juga manusia. Enggak semua orang ngerti rasanya dicuekin di rumah ini, kecuali kamu. Aku diam. Entah kenapa ucapannya nyentuh hati. Mungkin karena aku juga sering merasa sendiri di rumah ini. Tapi aku tak mau larut. Aku kembali menyapu. Malamnya, aku sedang menyiapkan makan malam di dapur. Raka masuk, membawa 2 gelas teh hangat. Raka, buat kamu 1. Aku bikin sendiri. Rini, loh, harusnya saya yang bikin, Mas. Raka. Raka, kamu juga butuh diperhatiin, Rin. Aku terdiam lagi. Kenapa sih anak ini bisa tahu aku butuh perhatian? Sejak hari itu, kami makin sering bicara. Raka selalu tanya kabarku, bantuin aku masak, kadang bahkan ikut nyapu. Dia tak malu. Dan yang paling bikin aku lemah, dia selalu dengar aku curhat. Suatu malam, aku duduk sendiri di tangga belakang, menatap bintang. Raka, duduk di sampingku, kamu pernah ngerasa sendiri enggak? Rini, sering. Tapi udah biasa. Hidup saya kan gitu. Raka, kamu enggak sendiri, Rin. Ada aku. Dek. Kata-katanya sederhana, tapi hangatnya luar biasa. Entah sejak kapan, Raka jadi satu-satunya alasan aku betah di rumah ini. Dan jujur, aku takut. Takut perasaan ini makin dalam. Malam itu hujan deras. Angin menderu, petir menyambar. Pak Arman dan Bu Retha sedang dinas luar kota. Di rumah, hanya aku dan Raka. Listrik tiba-tiba padam. Rumah besar itu jadi gelap gulita. Rini, aduh, mati lampu, saya cari lilin dulu ya. Raka, enggak usah, aku udah ambil. Sini duduk aja bareng aku dulu. Serem sendirian. Aku duduk di lantai ruang tengah, di sampingnya. Lilin kecil di antara kami. Suasananya aneh, hangat tapi deg-degan.
Raka, kamu takut, Rin? Rini, bukan takut gelapnya, lebih takut sama yang enggak kelihatan. Raka, contohnya. Rini menatapnya ragu, perasaan yang enggak seharusnya ada. Raka diam, tapi tatapannya berubah serius. Lilin membuat wajahnya terlihat lebih dewasa dari biasanya. Raka, kalau aku bilang aku punya perasaan itu juga, kamu marah enggak? Rini, Raka jangan bercanda. Raka, aku enggak main-main. Aku suka kamu, Rin. Dari dulu. Kamu beda. Kamu ngerti aku, bukan karena harus, tapi karena kamu peduli. Aku membeku. Jantungku rasanya mau meledak. Rini, kita beda jauh, Raka. Umur, status, segalanya. Raka, tapi hati kita sama, kan? Kamu juga suka aku? Aku menunduk. Tak bisa jawab. Tapi dia sudah tahu jawabannya. Tiba-tiba dia menggenggam tanganku, hangat dan tulus. Raka, aku enggak minta jawaban sekarang. Tapi jangan jauhin aku, ya. Rini, pelan, aku takut hubungan ini salah. Raka, mungkin salah buat dunia, tapi buat aku, kamu yang paling benar. Sejak malam itu, semuanya berubah. Kami makin dekat. Raka sering pegang tanganku saat lewat di dapur. Dia peluk aku dari belakang waktu aku masak. Aku merawat dia bukan cuma sebagai pekerja, tapi sebagai wanita yang mencintainya. Tiap malam, kami duduk di tangga belakang, bercerita, tertawa. Kadang dia sandarkan kepalanya di bahuku. Tapi semua ini harus sembunyi. Aku selalu waspada. Setiap langkah terasa seperti berdosa. Namun di sisi lain, aku merasa hidup. Dan itu semua karena dia. Hari-hari kami berjalan cepat, tapi hati kami makin berat. Aku tahu ini salah. Aku cuma pembantu di rumah ini. Raka anak majikanku. Tapi perasaan itu tumbuh tanpa izin. Suatu sore, saat aku dan Raka sedang duduk di dapur, aku sedang mengupas buah. Dia tiba-tiba menggenggam tanganku. Raka, Rin, kamu mau sampai kapan terus sembunyi kayak gini? Rini, selama kita belum siap kehilangan segalanya, Raka, kalau aku siap, aku enggak peduli siapa kamu. Aku cuma tahu, aku sayang kamu. Aku menunduk. Dalam hati, aku pun sama. Tapi dunia kami berbeda. Hari itu ternyata jadi awal bencana. Besok paginya, Bu Retha pulang lebih awal dari jadwal. Aku baru keluar dari kamar Raka, membawakan cucian kotornya. Tanpa sadar, kami berpapasan di lorong. Wajah Bu Retha langsung berubah. Bu Retha, Rini, kamu dari kamar Raka? Rini, gugup, iya, Bu, saya cuma ambil pakaian kotor. Bu Retha, kenapa mukamu merah? Dan kenapa kamu keluar dari kamarnya pagi-pagi begini? Aku tak bisa jawab. Saat itu juga Raka muncul dari kamarnya. Raka, Bu, jangan salah paham. Aku yang suruh Rini ke kamarku. Bu Retha, diam, Raka. Kamu sadar enggak? Dia itu cuma pembantu. Kamu itu anak pengusaha, bukan bocah yang bisa pacaran sembarangan. Aku ingin jelaskan semuanya. Tapi air mata lebih dulu jatuh. Aku berdiri membeku saat Bu Retha menunjuk ke pintu. Bu Retha, kamu keluar dari rumah ini. Sekarang juga.
Malam itu aku pergi, tanpa sempat pamit dengan benar pada Raka. Hatiku hancur, tapi aku tahu ini yang terbaik. Aku tak ingin menghancurkan hubungan Raka dengan keluarganya. Hari-hari berlalu. Aku bekerja di tempat lain. Sederhana, tapi tenang. Tapi Raka selalu di pikiranku. 3 tahun kemudian, sore itu, seorang kurir mengantar surat tanpa nama pengirim. Saat kubuka, aku gemetar membaca tulisan tangan yang sangat aku hafal. Rin, aku enggak pernah berhenti nyari kamu. Sekarang aku udah bisa berdiri sendiri. Aku tinggal sendirian, dan aku ingin kamu di sampingku. Kalau kamu masih punya rasa itu, datanglah ke tempat kita biasa duduk di tangga belakang, Jumat jam 5 sore. Aku akan nunggu, seperti dulu. Raka. Air mataku jatuh. Rasanya seperti mimpi. Hari Jumat pun tiba. Aku datang ke rumah itu, rumah yang dulu ku benci karena perpisahan, tapi juga penuh kenangan. Raka berdiri di sana, di tangga belakang, mengenakan kemeja putih.